Hati manusia ibarat cermin. Ia bisa jernih memantulkan cahaya iman atau menjadi kusam karena tertutup dosa yang terus menempel tanpa dibersihkan. Setiap maksiat meninggalkan noda, setiap kelalaian menambah kegelapan, hingga akhirnya hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Namun, rahmat Allah begitu luas. Dia tidak hanya memperingatkan tentang penyakit hati, tetapi juga memberikan jalan untuk menyembuhkannya. Ada amalan-amalan yang jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, mampu membersihkan hati, melembutkannya, dan menghidupkannya kembali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati tidak akan bersih hanya dengan mengetahui kebenaran, tetapi dengan latihan amal yang terus-menerus. Setiap zikir, setiap istighfar, setiap ibadah adalah seperti air yang membersihkan kotoran yang menempel di dalam hati. Betapa banyak hati yang awalnya gelap, kemudian menjadi terang karena kembali kepada Allah. Dan betapa banyak pula hati yang awalnya lembut, lalu menjadi keras karena lalai dari amalan. Maka, sebelum hati ini benar-benar tertutup, marilah kita mulai membersihkannya dengan amalan-amalan yang sederhana, namun memiliki kekuatan besar di sisi Allah. Karena di sanalah letak keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan inilah 13 amalan pembersih hati yang paling ampuh. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Di antara amalan paling ampuh untuk membersihkan hati adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir bukan sekadar ucapan lisan, tetapi kehidupan bagi hati yang mulai kering dan jauh dari Rabb-Nya. Ketika lisan menyebut nama Allah, hati yang sebelumnya gelisah perlahan menjadi tenang, dan jiwa yang lelah mulai menemukan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari hubungan hati dengan Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa zikir adalah amalan yang paling mudah dilakukan, namun paling besar pengaruhnya dalam membersihkan hati. Imam Ibnul Qayyim juga menerangkan bahwa zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Tanpanya, hati akan mati. Hati yang jarang berzikir akan mudah dikuasai oleh was-was, kegelisahan, dan syahwat. Betapa banyak manusia mencari ketenangan di luar, padahal sumber ketenangan itu ada dalam zikir kepada Allah. Satu tasbih, satu tahmid, satu istighfar yang keluar dari hati yang tulus bisa menjadi cahaya yang menerangi jiwa. Karena itu para ulama salaf menjadikan zikir sebagai kebiasaan yang tidak pernah mereka tinggalkan. Dalam setiap keadaan, duduk, berjalan, atau berbaring, lisan mereka hidup dengan mengingat Allah. Sebab zikir adalah pembersih hati yang paling lembut, namun paling kuat pengaruhnya dalam menghidupkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memperbanyak istighfar. Di antara amalan yang paling kuat dalam membersihkan hati adalah memperbanyak istighfar. Setiap dosa yang dilakukan akan meninggalkan noda di dalam hati. Jika dibiarkan, noda itu akan menumpuk hingga hati menjadi gelap dan keras. Namun, dengan istighfar, noda itu dapat dihapus dan hati kembali bersih. Rasulullah bersabda, "Jika seorang hamba berbuat dosa, maka ada titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, maka hatinya dibersihkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menggambarkan betapa nyata pengaruh dosa terhadap hati. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa istighfar yang disertai taubat adalah sebab dihapusnya noda tersebut sehingga hati kembali jernih. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa dosa yang tidak segera diistighfari akan menumpuk dan mengeras di dalam hati.
hingga akhirnya sulit menerima kebenaran. Betapa banyak manusia merasa gelisah, sempit, dan berat dalam ibadah tanpa menyadari bahwa hatinya tertutup oleh dosa yang belum ia bersihkan. Padahal istighfar adalah kunci yang Allah buka untuk setiap hamba. Dengan satu kalimat astagfirullah yang keluar dari hati yang tulus, Allah mampu menghapus dosa dan mengangkat beban jiwa. Para ulama salaf bahkan memperbanyak istighfar bukan hanya ketika berdosa, tetapi juga setelah beramal, karena mereka merasa amal mereka belum tentu sempurna. Sebab istighfar adalah air yang membersihkan hati, yang menghapus kotoran dosa dan mengembalikan cahaya iman yang mulai redup. 3. Membaca Al-Quran. Di antara amalan paling agung untuk membersihkan hati adalah membaca Al-Quran. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi cahaya yang menembus kegelapan jiwa, penawar bagi hati yang gelisah, dan petunjuk bagi langkah yang tersesat. Ketika ayat-ayat Allah dibaca dengan hati yang hadir, ia akan menyentuh bagian terdalam dari diri manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman." Surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit hati, baik kegelisahan, keraguan, maupun kerasnya jiwa. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Quran menyembuhkan dari syubhat, keraguan, dan syahwat, keinginan yang menyimpang. Imam An-Nawawi juga menegaskan bahwa membaca Al-Quran dengan tadabbur adalah sebab lembutnya hati dan hidupnya iman. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati yang jauh dari Al-Quran akan mudah dipenuhi oleh kegelapan dunia. Betapa banyak manusia membaca Al-Quran namun tidak merasakan perubahan karena hatinya tidak hadir. Padahal satu ayat yang dibaca dengan penghayatan bisa lebih menghidupkan hati daripada banyak bacaan tanpa tadabbur. Karena itu, para ulama salaf tidak hanya membaca, tetapi juga merenungi setiap ayat, seakan-akan Allah sedang berbicara langsung kepada mereka. Sebab Al-Quran adalah cahaya bagi hati, dan hati yang dekat dengannya akan perlahan menjadi bersih, tenang, dan dipenuhi dengan iman. 4. Salat dengan khusyuk. Di antara amalan yang paling kuat dalam membersihkan hati adalah salat yang khusyuk. Ia bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi pertemuan antara hamba dengan Rabb-Nya. Ketika hati benar-benar hadir dalam salat, ia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menunjukkan bahwa salat yang benar akan menjaga seseorang dari dosa. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa salat yang dilakukan dengan khusyuk akan menjadi penghalang dari maksiat, karena hati yang hidup dalam salat akan takut untuk kembali berbuat dosa. Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa salat tanpa khusyuk ibarat tubuh tanpa ruh. Ia tetap dilakukan, tetapi tidak memberi pengaruh pada hati. Sebaliknya, salat yang khusyuk akan melembutkan hati dan membersihkannya dari kotoran dosa. Betapa sering manusia berdiri dalam salat, tetapi hatinya sibuk dengan urusan dunia. Ia membaca, tetapi tidak merasakan. Ia sujud, tetapi tidak tunduk. Padahal, dalam setiap salat, seorang hamba sedang berdiri di hadapan Allah, berbicara dengannya, dan memohon kepadanya. Karena itu para ulama salaf sangat menjaga kekhusyukan mereka. Mereka berusaha menghadirkan hati, menenangkan jiwa, dan merasakan setiap bacaan. Sebab salat yang khusyuk adalah pembersih hati yang paling dalam, yang mampu menghapus kegelapan dan menggantinya dengan cahaya keimanan. 5. Menjaga wudu. Di antara amalan yang sering dianggap sederhana, namun memiliki pengaruh besar dalam membersihkan hati adalah menjaga wudu. Ia bukan hanya membersihkan anggota tubuh dari kotoran,
tetapi juga menghapus dosa-dosa yang melekat pada diri manusia. Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim berwudu, keluarlah dosa-dosanya dari anggota tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap tetes air wudu membawa rahmat. Dosa yang dilakukan oleh mata, tangan, dan kaki akan gugur bersama air yang mengalir. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wudu adalah sebab diampuninya dosa-dosa kecil dan menjadi sarana penyucian lahir sekaligus batin. Imam Ibnul Qayyim juga menerangkan bahwa wudu memiliki pengaruh dalam melembutkan hati karena ia mengingatkan seorang hamba untuk selalu berada dalam keadaan suci di hadapan Allah. Betapa sering manusia hanya berwudu ketika hendak salat, padahal menjaga wudu sepanjang waktu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Mereka senantiasa berada dalam keadaan suci, seakan-akan selalu siap untuk berdiri di hadapan Allah. Wudu juga menjadi cahaya di hari kiamat. Anggota tubuh yang sering dibasuh akan bersinar sebagai tanda keimanan. Karena itu, seorang mukmin menjaga wudunya bukan hanya sebagai syarat ibadah, tetapi sebagai amalan pembersih hati yang terus mengalirkan keberkahan dalam hidupnya. Sebab setiap wudu yang dilakukan dengan ikhlas bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menghapus kotoran dosa dan menghidupkan cahaya iman di dalam hati. 6. Bersedekah. Di antara amalan yang paling ampuh dalam membersihkan hati adalah bersedekah. Ia bukan sekadar memberi harta, tetapi melepaskan keterikatan hati dari dunia. Setiap kali seseorang memberi, ia sedang memotong akar sifat kikir dan menanam benih keikhlasan dalam jiwanya. Allah Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hati pemberinya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa zakat dan sedekah menyucikan jiwa dari cinta dunia yang berlebihan dan sifat bakhil. Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa harta memiliki daya tarik kuat terhadap hati. Jika tidak dilatih dengan memberi, maka hati akan terikat dan sulit lepas darinya. Betapa banyak manusia merasa berat untuk bersedekah, padahal disitulah letak penyakit hatinya. Ia takut berkurang, padahal Allah menjanjikan ganti yang lebih baik. Sebaliknya, orang yang terbiasa bersedekah akan merasakan kelapangan hati. Ia tidak lagi terikat dengan harta karena hatinya sudah tertambat kepada Allah. Para ulama salaf bahkan bersedekah dalam keadaan sempit karena mereka yakin bahwa apa yang diberikan di jalan Allah tidak akan pernah hilang. Sebab sedekah adalah pembersih hati dari cinta dunia yang mengubah keterikatan menjadi keikhlasan dan menjadikan hati lebih ringan dalam mendekat kepada Allah. 7. Menundukkan pandangan. Di antara amalan yang sangat kuat dalam menjaga dan membersihkan hati adalah menundukkan pandangan. Mata adalah pintu masuk menuju hati. Apa yang dilihat akan menetap, lalu perlahan membentuk keinginan, dan akhirnya mempengaruhi perilaku. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Surat An-Nur ayat 30. Perintah ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan bukan sekadar adab, tetapi kewajiban untuk menjaga kesucian hati. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa menundukkan pandangan adalah bentuk penjagaan dari fitnah dan sarana untuk menjaga kehormatan diri. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menerangkan bahwa pandangan adalah panah beracun dari iblis. Sekali dilepaskan, ia bisa menancap dalam hati dan sulit dicabut. Betapa banyak kegelisahan hati bermula dari pandangan yang tidak dijaga. Mata melihat, hati terpikat, lalu pikiran terus mengingat, hingga akhirnya hati menjadi gelisah dan sulit tenang. Sebaliknya, ketika seseorang menahan pandangannya karena Allah, ia akan merasakan ketenangan yang berbeda. Ada cahaya yang masuk ke dalam hati,
menggantikan apa yang ia tinggalkan. Para ulama salaf sangat menjaga pandangan mereka, bahkan dari hal yang samar, karena mereka memahami bahwa hati yang bersih bermula dari mata yang terjaga. Sebab menundukkan pandangan adalah penjaga hati yang melindunginya dari kotoran maksiat dan menjaga kejernihannya agar tetap dekat dengan Allah. 8. Menjaga lisan. Di antara amalan yang sangat berpengaruh dalam membersihkan hati adalah menjaga lisan. Apa yang keluar dari mulut bukan hanya mencerminkan isi hati, tetapi juga membentuknya. Lisan yang terbiasa dengan kebaikan akan menenangkan hati, sementara lisan yang dipenuhi keburukan akan mengeraskan dan mengotori jiwa. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pedoman sederhana, namun sangat dalam. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa menjaga lisan termasuk bentuk kesempurnaan iman, karena banyak dosa besar berasal dari ucapan yang tidak dijaga. Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa lisan adalah cermin hati. Jika hati bersih, maka lisannya akan baik. Namun jika hati kotor, maka lisannya akan mudah tergelincir dalam ghibah, dusta, dan kata-kata yang menyakiti. Betapa banyak manusia meremehkan ucapan, padahal satu kata bisa menjadi sebab kebinasaan. Dan betapa banyak pula kebaikan yang lahir dari lisan yang dijaga, zikir, nasihat, dan kata-kata yang menenangkan. Seorang mukmin tidak hanya berbicara, tetapi memilih kata-katanya. Ia menimbang sebelum mengucapkan dan lebih memilih diam jika tidak membawa kebaikan. Sebab lisan yang terjaga adalah tanda hati yang bersih, dan hati yang bersih akan lebih mudah dekat dengan Allah serta selamat dari banyak dosa. 9. Mengingat kematian. Di antara amalan yang paling kuat dalam membersihkan hati adalah mengingat kematian. Ia memutus angan-angan, meruntuhkan kesombongan, dan menyadarkan manusia bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah nasihat yang dalam. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa mengingat kematian akan melembutkan hati, mengurangi cinta dunia, dan mendorong seseorang untuk memperbaiki amalnya. Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa hati yang sering mengingat kematian akan hidup dalam kesadaran. Ia tidak tertipu oleh dunia karena ia tahu bahwa semua akan berakhir dan dipertanggungjawabkan. Betapa banyak manusia yang lalai karena jarang mengingat kematian. Ia hidup seakan-akan dunia ini kekal, menunda taubat, dan sibuk dengan hal-hal yang fana. Padahal kematian bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa waktu yang pasti. Ia bisa memutus semua rencana dalam sekejap. Sebaliknya, orang yang sering mengingat kematian akan lebih berhati-hati. Ia menjaga amalnya, memperbaiki dirinya, dan tidak menunda kebaikan. Karena itu, para ulama salaf menjadikan mengingat kematian sebagai kebiasaan yang menghidupkan hati mereka. Sebab mengingat kematian adalah pembersih hati dari cinta dunia yang menjadikan jiwa lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih siap untuk kembali kepada Allah. 10. Berteman dengan orang soleh. Di antara amalan yang sangat mempengaruhi kebersihan hati adalah berteman dengan orang-orang soleh. Hati manusia mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ia bisa menjadi lembut karena berada di tengah orang yang taat, atau menjadi keras karena terbiasa dengan kelalaian. Rasulullah bersabda, "Seseorang mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang ia jadikan teman." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa teman bukan sekadar teman berbincang, tetapi cermin yang membentuk hati dan iman. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa bergaul dengan orang saleh akan membawa kebaikan, karena seseorang akan terpengaruh oleh akhlak dan kebiasaannya.
Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa hati itu seperti tanah yang mudah menyerap apa yang ada di sekitarnya. Jika ia dikelilingi oleh kebaikan, maka ia akan tumbuh dengan kebaikan. Namun, jika ia dikelilingi oleh keburukan, maka ia akan ikut rusak. Betapa banyak manusia berubah, bukan karena nasihat, tetapi karena lingkungan. Ia menjadi rajin karena melihat orang lain rajin, atau menjadi lalai karena terbiasa dengan kelalaian. Karena itu para ulama salaf sangat selektif dalam memilih teman. Mereka lebih memilih duduk bersama orang-orang yang mengingatkan mereka kepada Allah. Sebab teman yang saleh adalah penyejuk hati, yang menguatkan iman, mengingatkan ketika lalai, dan menuntun langkah menuju kebaikan. 11. Menjauhi dosa dan maksiat. Di antara amalan paling penting dalam membersihkan hati adalah menjauhi dosa dan maksiat. Karena bagaimana mungkin hati bisa bersih jika setiap hari terus dikotori oleh pelanggaran? Setiap dosa yang dilakukan akan meninggalkan bekas, dan jika tidak dihentikan, bekas itu akan menumpuk hingga menutup hati. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka lakukan telah menutupi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ayat ini menjelaskan bahwa dosa yang terus dilakukan akan menjadi lapisan penutup hati hingga hati tidak lagi mampu menerima kebenaran. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini terjadi ketika dosa dilakukan berulang-ulang tanpa taubat. Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa maksiat adalah racun bagi hati. Ia mungkin terasa ringan di awal, tetapi dampaknya perlahan, melemahkan iman, menghilangkan kepekaan, dan menjauhkan seseorang dari Allah. Betapa banyak manusia ingin hatinya tenang, tetapi tidak meninggalkan dosa. Ia ingin dekat dengan Allah, tetapi masih membuka pintu maksiat. Padahal, meninggalkan dosa adalah langkah pertama dalam membersihkan hati. Sebelum menghiasinya dengan kebaikan, ia harus dibersihkan dari kotoran. Para ulama salaf sangat berhati-hati terhadap dosa, bahkan yang kecil sekalipun, karena mereka tahu dampaknya terhadap hati. Sebab menjauhi dosa adalah penjagaan utama hati yang mencegahnya dari kegelapan dan menjaga agar tetap hidup dalam cahaya iman. 12. Ikhlas dalam beramal. Di antara amalan paling dalam membersihkan hati adalah ikhlas dalam beramal, melakukan setiap ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat, dipuji, atau dihargai oleh manusia. Ikhlas adalah amalan hati yang tidak terlihat, namun menjadi penentu diterima atau tidaknya seluruh amal. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa inti dari setiap ibadah adalah keikhlasan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa amal tanpa ikhlas tidak akan bernilai di sisi Allah, meskipun terlihat besar di mata manusia. Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa ikhlas adalah proses yang terus dijaga. Hati bisa berubah-ubah, kadang lurus karena Allah, kadang tergelincir karena ingin dilihat manusia. Karena itu seorang mukmin selalu mengoreksi niatnya. Betapa banyak amal yang tampak baik, namun kosong karena tidak dilandasi keikhlasan. Dan betapa banyak amal kecil yang menjadi besar di sisi Allah karena dilakukan dengan hati yang tulus. Para ulama salaf sangat menjaga keikhlasan mereka. Mereka menyembunyikan amalnya, takut jika tercampur dengan ria. Karena itu seorang mukmin tidak hanya beramal, tetapi juga menjaga hatinya. Ia tidak mencari pujian, tetapi mencari ridha Allah. Sebab ikhlas adalah pembersih hati dari ria, yang menjadikan amal ringan namun bernilai besar dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah dengan hati yang tulus. 13. Sabar dalam ujian. Di antara amalan yang paling dalam pengaruhnya dalam membersihkan hati adalah sabar dalam menghadapi ujian. Sabar bukan sekadar menahan diri, tetapi keteguhan hati untuk tetap ridha, tetap percaya,
dan tetap bersandar kepada Allah di tengah kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Surat Al-Anfal ayat 46. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar bukan hanya sikap, tetapi jalan untuk mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sabar mencakup 3 hal: sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Imam Ibnul Qayyim juga menerangkan bahwa ujian adalah cara Allah membersihkan hati hambanya. Kesulitan yang dihadapi dengan sabar akan menghapus dosa, melembutkan hati, dan menguatkan iman. Betapa sering manusia mengeluh ketika diuji, padahal di balik ujian itu ada pembersihan yang besar. Air mata yang jatuh karena sabar, luka yang ditahan dengan iman, dan rasa sakit yang diterima dengan ridho. Semua itu menjadi sebab bersihnya hati. Para ulama salaf memandang ujian sebagai tanda kasih sayang Allah, karena dengannya hati mereka dibersihkan dan diangkat derajatnya. Sebab sabar adalah pembersih hati yang paling dalam, yang menguatkan jiwa, menenangkan hati, dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah dalam keadaan yang paling jujur. Sahabat Irman Hidayah, hati tidak akan bersih dengan satu amalan saja dan tidak pula berubah dalam satu malam. Ia membutuhkan kesabaran, keistiqomahan, dan kejujuran dalam perjalanan menuju Allah. Setiap zikir yang kita ucapkan, setiap istighfar yang kita lantunkan, setiap air mata yang jatuh karena takut kepadanya, semua itu adalah bagian dari proses membersihkan hati. Rasulullah telah mengingatkan bahwa hati adalah pusat dari segala amal. Jika ia baik, maka baiklah seluruh kehidupan. Namun jika ia rusak, maka rusaklah segalanya. Imam Al-Ghazali menggambarkan hati seperti cermin. Setiap dosa adalah noda yang mengotorinya, dan setiap amal kebaikan adalah usaha untuk mengilapkannya kembali. Jika noda dibiarkan, ia akan menutupi cahaya. Namun jika terus dibersihkan, ia akan kembali jernih dan memantulkan cahaya iman. Betapa banyak manusia ingin hatinya tenang, tetapi tidak mau menempuh jalan untuk membersihkannya. Padahal ketenangan itu bukan datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari amal yang terus dijaga. Maka jangan menunggu hati menjadi keras baru ingin berubah. Mulailah dari yang kecil, zikir yang sederhana, istighfar yang tulus, dan amal yang istiqomah. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukanlah banyaknya amal yang terlihat, tetapi hati yang bersih ketika menghadap Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita, melembutkannya dengan zikir, dan menjadikannya hati yang hidup, hati yang tenang, yang ridha, dan yang kembali kepadanya dalam keadaan suci. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.